Assalamualaikum, halo perawat, apa kabarnya? Sehat ya? Kali ini kita akan membahas tentang hidrosepalus pada anak. Apa itu hidrosepalus? Hidrosepalus adalah kelebihan cairan di rongga cerebrospinal anak sehingga anak kepalanya lebih besar tampaknya dari ukuran bayi pada umumnya. Sekarang berapa sih ukuran lingkar kepala bayi usia 1 tahun pertama kelahirannya? Ukuran normal lingkar kepala bayi itu ada 35 cm sampai 40 cm. Jadi kalau sudah lebih dari itu berarti itu sudah tidak normal lagi dan itu bisa disebut dengan hidrosepalus. Kemudian penyebabnya apa sih hidrosepalus itu? Penyebab hidrosepalus itu ada 3 teman-teman. Yang pertama apa? Yang pertama produksinya berlebihan. Siapa yang memproduksi cairan cerebrospinal? Yang memproduksi namanya plexus choroideus. Kemudian yang kedua apa penyebabnya? Penyebab yang kedua adalah absorpsi atau penyerapan cairan yang inadekuat atau tidak baik. Siapa yang menyerapnya? Yang menyerapnya adalah villi arachnoid, ya. Kemudian yang ketiga penyebabnya apa? Yang ketiga penyebabnya adalah obstruksi aliran keluar cairan cerebrospinal pada ventrikel otak. Jadi teman-teman bisa bayangin gini, kalau ditanya kenapa sih kok bisa banjir, bisa terjadi banjir, itu ada 3 teman-teman penyebabnya. Yang pertama adalah curah hujan yang begitu deras atau produksi hujan yang begitu deras. Kemudian yang kedua apa? Absorpsi atau penyerapan air yang tidak baik. Kenapa? Mungkin banyak pohon-pohon yang ditebangin sehingga tidak ada penyerapan air di dalam tanah sehingga itu bisa terjadi banjir. Kemudian yang penyebab ketiga apa? Selokan atau aliran airnya tidak baik. Nah, itu bisa diumpamakan yang tadi penyebab dari hidrosepalus atau pembesaran kepala pada bayi. Jadi penyebabnya 3 juga. Yang pertama adalah produksi cairannya yang berlebihan. Yang kedua, absorpsi atau penyerapan cairannya yang gak baik. Kenapa? Karena tadi villi-villinya yang bermasalah. Kemudian yang ketiga apa? Ada obstruksi, ada hambatan di saluran ventrikel otak. Itu yang menyebabkan bayi mempunyai kepala yang lebih besar dari ukuran normal. Faktor penyebabnya apa sih? Faktor penyebabnya ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Kalau yang dari luar atau eksternal itu bisa disebabkan oleh adanya infeksi pada otak, adanya tumor atau massa pada otak, adanya trauma atau benturan pada kepala, kemudian ada perdarahan di otak. Itu adalah penyebab dari eksternal atau dari luar. Sedangkan penyebab internal atau dari dalam diri bayi itu sendiri adalah disebabkan oleh kongenital atau bawaan. Seperti itu ya. Hidrosepalus ini bisa terjadi pada bayi atau anak-anak dan pada orang dewasa juga. Tetapi pada saat ini kita membahas hidrosepalus pada anak. Jadi pada saat kita pengkajian atau kita lihat tanda dan gejalanya pada bayi muda yang mengalami hidrosepalus,
Ada 6 tandanya teman-teman ya. Yang pertama apa? Pertumbuhan lingkar kepalanya itu terlalu cepat. Jadi dia lingkar kepalanya lebih dari normal. Kemudian yang kedua apa? Kalau kita lihat ini fontanel ya, atau orang awam bilang ubun-ubun, ubun-ubunnya itu membesar atau menonjol ya. Kemudian yang ketiga apa? Ada dilatasi vena kulit kepala. Kalau kita lihat ya, kulit kepala bayi yang hidrosepalus itu ya, venanya lebar-lebar sehingga kelihatan biru-biru ya venanya. Kemudian yang keempat apa? Peregangan sutura. Jadi tengkorak kepala bayi itu kan ada pembatas. Nah, pembatasnya itu adalah sutura. Kalau kepala bayi membesar, itu suturanya tampak melebar. Jadi ada pelebaran atau peregangan dari sutura. Kemudian yang kelima apa? Pada saat kepala bayi kita ketuk atau kita perkusi, itu seperti ada bunyi crack spot ya. Kemudian yang keenam, ada penipisan tulang tengkorak ya. Itu adalah pengkajian pada bayi muda. Oh iya, bayi muda itu usia berapa? Usia 1 hari kelahiran sampai 2 bulan ya. Jadi kalau dia hidrosepalus tandanya tadi. Kemudian pada bayi lanjut, berarti bayi usia 2 bulan ke atas, apabila ada hidrosepalus, pada saat pengkajian kita menemukan apa? Menemukan tanda dan gejala yang pertama adalah pembesaran frontal. Bagian frontal, bagian depan tampak membesar ya. Kemudian depresi mata. Depresi itu apa ya? Kayak orang ngantuk gini ya. Kayak orang ngantuk gitu. Nah, itu matanya kelihatan depresi atau ke arah bawah bola matanya. Kenapa? Karena tertekan oleh cairan yang ada di kepala. Kemudian ada tanda setting sun atau skleranya terlihat di atas iris. Ya, jadi matanya itu kayak gimana ya teman-teman? Pupilnya itu nggak di tengah ya. Jadi dia bisa ke atas gitu ya. Jadi melihat ke atas seperti itu. Kemudian pupil lambat merespon. Jadi kan normalnya pupil kita yang hitam ini ya, kalau ada cahaya yang masuk, dia cepat merespon. Oh, itu saya melihat kipas angin misalnya. Oh, saya itu melihat teman gitu. Nah, kalau pada bayi lanjut, pupilnya itu sulit untuk merespon ya, terutama respon terhadap cahaya. Kemudian kalau pada masa kanak-kanak ya, kalau pada masa kanak-kanak terjadi hidrosepalus, pada saat pengkajian kita menemukan apa? Yang pertama, si anak ini sering banget sakit kepala ya, bahkan sampai muntah. Tapi kalau dia sudah muntah, itu biasanya sakit kepalanya berkurang. Kemudian yang kedua apa? Bayinya itu pupilnya yang hitam ini ada namanya papil edem, atau pupilnya itu kayak odem ya, kayak membengkak seperti itu. Kemudian ada juga tanda strabismus. Strabismus itu apa? Matanya juling ya. Kalau kita melihat ke depan, normalnya kan pupil kita atau yang hitam semuanya menghadap ke depan ya. Tetapi kalau pada anak yang hidrosepalus, dia melihat ke depan tapi mungkin pupilnya ada yang mengarah ke kanan atau ke kiri. Nah, itu tanda strabismus atau juling. Kemudian tanda yang lain pada masa kanak-kanak adalah peka rangsang. Jadi ada rangsangan dikit, dia kaget. Jadi peka banget terhadap rangsang. Ada sinar matahari dikit, dia langsung berespon gitu ya.
Kemudian letargi atau tidak sadar, apatis juga kesadarannya menurun. Kemudian ada tanda confuse atau anak itu bingung gitu ya. Kemudian sering bicara tidak logis. Nah, itu tadi adalah pengkajian yang bisa kita temukan pada pasien kanak-kanak yang mengalami hidrosepalus. Kemudian prinsip pengobatannya apa atau bagaimana ya gitu. Prinsip pengobatannya pada dasarnya ya kita lihat penyebabnya itu apa sih gitu. Kalau misalnya yang bermasalah adalah plexus choroideusnya atau yang memproduksinya yang bermasalah, yang terlalu cepat produksinya, berarti yang kita perbaiki adalah plexus choroideusnya supaya tidak memproduksi terlalu banyak. Kemudian yang kedua tadi penyebabnya adalah absorpsi yang tidak baik karena fili-fili atau bulu-bulunya, fili-fili arachnoidnya bermasalah. Berarti yang diperbaiki adalah fili-fili arachnoidnya. Kemudian apabila yang bermasalah adalah salurannya, karena ada obstruksi atau ada penyumbatan, berarti itu yang diperbaikinya. Fili-filinya itu, alirannya itu yang kita perbaiki. Itu ya. Tentunya itu sudah ranah tim kesehatan yang lain ya. Bisa konsultasi dengan dokter ahlinya. Kemudian yang sering dilakukan apabila produksi cairannya sudah berlebih, maka kita harus mengurangi cairan yang ada di cerebrospinal itu supaya dia jumlahnya normal atau minimal mendekati normal. Dengan cara apa mengurangi cairan cerebrospinal itu? Dengan cara pemasangan SAN atau pemasangan selang ya. Atau kalau di rumah sakit itu familiarnya dengan sebutan PV SAN. P itu apa sih? P itu adalah rongga peritoneum ya. Kemudian V-nya itu apa sih? V-nya adalah ventricle yang ada di kepala. SAN-nya itu apa? Selang. Jadi selang yang disambungkan dari ventricle otak kemudian disalurkan ke rongga peritoneal. Jadi cairan yang ada di kepala ini, yang ada di ventricle ini disalurkan ke rongga peritoneal, akhirnya dia masuk ke saluran pencernaan sehingga cairan yang ada di kepala ini berkurang dan dikeluarkan melalui saluran pencernaan ya. Nah, itu tadi teman-teman kita belajar tentang hidrosepalus. Selanjutnya nanti kita akan belajar tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan hidrosepalus. Sampai sini saja ya teman-teman. Untuk materi hidrosepalus nanti akan kita lanjutkan untuk asuhan keperawatannya. Apabila dirasa materi ini bermanfaat, tolong di-share ya ke teman-teman yang lain ya. Dan jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum.